Hujan deras setiap hari terus mengguyur kawasan Kabupaten Malang, membuat sejumlah tebing di kawasan jalur provinsi Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, dan Kasembon Kabupaten Malang masih terjadi longsor. Selain menyeret beberapa pohon, longsor juga menyebabkan warung tertimpa pohon, dan satu warga terjebak longsor. Longsor susulan di jalur Provinsi Malang Kediri masih terus terjadi di kawasan Pujon, Kabupaten Malang. Tebing longsor susulan terjadi Jumat pagi di kilometer 20, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Menurut keterangan Kapolsek Pujon, kejadian longsor sepanjang 3 hari ini telah terjadi 5 kali longsor. 2 kali di titik Dusun Ngeprih, Dusun Lebak Sari Pujon. Adapun yang mengalami susulan adalah di Dusun Ngeprih dan di Kedungrejo. Selama kejadian 3 hari terakhir ini ada 1 korban di lokasi Kedungrejo ketika melintas material longsoran dan mengakibatkan patah kaki. Kondisi yang saat ini masih cukup ekstrim menjelang sore karena terjadi hujan yang cukup lebat. Diperkirakan longsor susulan masih akan terjadi karena hujan dimungkinkan akan terjadi longsor susulan karena kondisi kontur tanah yang cukup labil dan posisi kemiringannya sekitar 180 derajat menjadi penyebab mudahnya terjadi longsor. Selain membuat jalur Provinsi Malang Kediri lumpuh, longsor ini juga membuat 1 warung porak-poranda akibat tertimpa pohon. Untuk kejadian longsor sepanjang 3 hari ini telah terjadi 5 kali longsoran. 2 kali di titik Dusun Ngeprih, Dusun Kedungrejo, dan Dusun Lebak Sari. Adapun yang mengalami susulan adalah di Ngeprih dan di Kedungrejo. Kondisi yang saat ini cukup ekstrim. Selama kejadian 3 hari terakhir ini ada 1 korban di lokasi di Kedungrejo ketika melintas tertimpa runtuhan material longsoran mengakibatkan patah kaki. Sementara anggota DPR Komisi D bersama Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur saat meninjau lokasi longsor menjelaskan penanganan ini harus segera dilakukan baik oleh Badan Bencana Alam ataupun Dinas Bina Marga dan dari Perhutani. Karena ada beberapa faktor penyebab longsor, antara lain cuaca dan pergerakan tanah juga bisa. Anggota DPRD Provinsi ini berharap tidak ada lagi penebangan pohon besar dengan sembarangan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Pihak pemerintah harus mengevaluasi bersama untuk mencari penyebab kejadian ini, karena alam atau kultur tanah untuk dipadukan sehingga ke depan tidak lagi terjadi. Penanganan ini harus segera dilakukan, baik oleh Badan Bencana Alam atau oleh Dinas Bina Marga atau dari Perhutani. Bahkan saya sampaikan terima kasih tokoh masyarakat begitu antusias untuk berperan. Saya menginginkan mungkin kalau penanganan secara fisik belum bisa kita lakukan hari ini karena masih mungkin terjadi hujan dan terjadi longsor lagi. Tapi penanganan yang secepatnya adalah membersihkan longsoran itu dengan memberikan penahan sementara. Maka sama-sama evaluasi, Mas, kejadian ini apakah memang alam, apakah memang kultur dari tanah itu sendiri, gitu kan? Sehingga ini harus dipadukan supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Yanto Yancung melaporkan. Hujan yang disertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir banyak mengakibatkan terjadinya longsoran tanah. Kondisi ini harus diwaspadai pengguna jalan ketika melintasi di kawasan Pujon sampai Kasembon, Kabupaten Malang, karena puluhan titik longsoran terjadi. Tertutupnya akses jalan Malang Kediri ketika longsoran tanah terjadi dalam beberapa hari terakhir patut diwaspadai pengguna jalan. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya kelancaran arus kendaraan ketika proses pembersihan material longsoran tanah bercampur pohon dan batu. Tidak hanya itu, di beberapa titik longsoran mengakibatkan jalan berlumpur dan sangat licin dan bisa membahayakan khususnya bagi pengendara roda 2. Hujan yang masih terus turun dikhawatirkan akan terjadi longsoran lagi di sepanjang Jalan Raya Malang Kediri maupun di jalan antar desa di Kecamatan Pujon. Menurut salah seorang warga di kawasan Ngeprih menjelaskan, kawasan ini memang rawan longsoran tanah tebing dan terjadi longsoran tanah tebing hampir setiap penghujan datang, sehingga tidak jarang mengganggu kelancaran akses jalan.
Proses pembersihan material longsor tanah di Jalan Raya Ngeprih Pujon dari tebing setinggi 10 meteran dengan menggunakan kendaraan berat mengakibatkan terputusnya akses jalan untuk sementara waktu. Kepada para pengguna jalan dihimbau untuk tetap waspada terhadap tanah bekas longsoran di aspal jalan karena bercampur air hujan dan jalan menjadi lebih licin. Jam berapa ini longsorannya nih? Sekitar jam 3:30 Sore. Banyak nutupi badan jalan gimana? Penuh. Total. Oh berarti jalan berhenti total ya? Berarti total. Berarti sekarang pembersihan ya? Jadi kemarin dari arah mana? Dari arah Pujon Ngantang. Terhenti ya? Ya, terhenti. Total. Total sebentar lagi ini ya. Berapa titik sekarang yang ada di area kawasan sini? Kita bersih semua. Kita bersih semua ya? Semua. Tapi kan ini puncak penghujan kan juga belum ya? Belum berhenti. Mungkin bisa juga terjadi ya? Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Mengamankan jalan untuk meminimalisir kecelakaan akibat jalan licin, BPBD dan PMI Kabupaten Malang melakukan pembersihan aspal jalan yang dipenuhi lumpur akibat longsoran tanah. Pembersihan ini menggunakan 2 unit kendaraan operasional milik BPBD dan PMI Kabupaten Malang. Kegiatan pembersihan material lumpur di aspal jalan akibat longsoran tanah ini dilakukan oleh BPBD dan PMI Kabupaten Malang. Pembersihan ini terus dilakukan karena lumpur bekas longsoran tanah ini mengakibatkan jalan menjadi licin dan bisa membahayakan pengendara roda 2 khususnya terlebih di jalan menurun dan menikung. Di beberapa titik longsoran tanah di sepanjang Jalan Raya Pujon sampai Ngantang terdapat beberapa titik longsoran sedang dan besar yang material tanahnya masih banyak di badan jalan, sehingga memerlukan pembersihan segera. Hujan yang masih turun dikhawatirkan bisa mengakibatkan longsoran susulan terjadi, sehingga jalan bisa kembali berlumpur. Menurut petugas BPBD Kabupaten Malang menjelaskan, pembersihan jalan untuk terus dilakukan karena kondisi cuaca yang masih bisa mengakibatkan terjadinya longsoran kembali, dan menghimbau pengguna jalan untuk lebih berhati-hati ketika melintas di jalan bekas longsoran tanah. Pembersihan titik-titik mana aja nih Pak? Ini pembersihan tadi pokoknya sekitar jalan yang sudah terkena longsor yang mengakibatkan jalannya licin, ya, biar pengendara nanti selamat di jalan. Kita mulai dari Ngeprih sampai nanti ke arah yang Pujon. Cukup banyak Pak ini? Ya. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau selalu waspada karena kondisi cuaca yang curah hujan sangat tinggi. Ya. Dengan Bapak siapa? Cahyo, Pak. Sebagai apa, Pak? PLT Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang. Di lokasi terlihat penyemprotan di Jalan Raya Ngeprih Pujon dengan 2 unit kendaraan dari BPBD dan PMI Kabupaten Malang. Penyemprotan akan dilaksanakan di titik-titik bekas longsoran tanah sepanjang Pujon sampai ke arah Batu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kepolisian Resort Malang menetapkan 3 tersangka dalam kasus carok di Desa Klepu, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Dari 3 tersangka, salah satunya diketahui sebagai kepala dusun. Sedangkan 2 orang lainnya adalah kakak kandung dan adik ipar kepala dusun tersebut. Saat dilakukan rilis pada awak media, terungkap 3 orang tersangka ini masih satu kerabat dan tinggal di desa setempat. Mereka adalah Toyib, kepala dusun Sumber Gentong, Samsul Hadi yang merupakan kakak kandung dari Toyib dan merupakan ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, serta Sukarman yang merupakan adik ipar dari Toyib. Terjadinya aksi carok yang menyebabkan tewasnya bapak dan anaknya ini, yakni Mujiono dan Irwan, bermula dari persoalan terkait sengketa atas hak tanah kas desa yang sengaja dikuasai oleh korban. Menurut tersangka Toyib, persoalan tersebut sejak tahun 2008 lalu. Korban selalu berupaya untuk menguasai tanah kas desa yang sejak tahun 2008 tersebut sudah menjadi hak tersangka karena korban Mujiono telah berhenti dari jabatan kepala dusun disebabkan tersangkut kasus pidana. Setelah saya mau dilantik, itu Bapak Mujiono itu minta uang ke saya. Minta uang 6 juta, akhirnya dikasih surat perjanjian, saya janji 2 bulan. Tapi belum sampai 2 bulan setelah saya dilantik, Bapak Mujiono menyewakan untuk saya 2 tahun. Terus lagi di desa itu ada kasus mutasi tanah
tidak diselesaikan. Sekitar 11 juta itu saya selesaikan semua. Tahun berapa itu? Tahun 2008, Pak. 2008. Iya. Menurut Kapolres Malang AKBP Handri Umar, persoalan hak atas tanah kas desa sudah beberapa kali dimediasi oleh pihak pemerintah desa. Bahkan hingga pihak Muspika setempat sudah memediasinya, namun korban tetap bersikukuh untuk menggarap tanah kas desa tersebut. Bahkan tersangka telah memberikan sejumlah uang agar korban tidak lagi menggarap tanah kas desa atau tanah bengkok. Uang diberikan pada korban sebagai bentuk kompensasi atas tanaman tebu yang berada di tanah kas desa ini. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, telah terjadi perkelahian yang menyebabkan 2 orang tewas lantaran kedua korban dengan sengaja melakukan penggarapan terhadap lahan tanah kas desa, yang kemudian didatangi oleh ketiga orang tersangka hingga terjadi perkelahian berdarah dan menewaskan bapak dan anaknya. Di mana telah adanya aksi kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap beberapa orang lainnya. Di mana perkara ini melibatkan 5 orang di tempat kejadian perkara, yaitu ada 2 pihak, antara pihak kepala dusun Sumber Gentong yang saat ini menjabat bersama 2 orang keluarganya, kemudian juga pihak yang lain yang kebetulan menjadi korban pada saat kejadian ini adalah kepala dusun yang lama yang menjabat pada tahun 2008 dan anaknya. Dan 2 orang inilah akhirnya yang meninggal dunia karena akibat aksi kekerasan dilakukan oleh 3 orang pelaku ini. Atas perbuatannya, ketiga orang ini dikenai pasal berlapis, yakni pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 338, pasal 170 ayat 3, dan pasal 351 ayat 3, di mana ancaman hukumannya terendah adalah 15 tahun penjara, serta tertinggi dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Yanto Yancung melaporkan. Masih seringnya terjadi pelanggaran rambu lalu lintas di Kota Malang oleh pengguna jalan harus menjadi perhatian bersama karena bisa mengganggu kelancaran arus dan bisa membahayakan pengguna jalan. Tidak hanya itu, pelanggaran rambu juga masih terjadi di Jalan Layang Kolonel Sugiono, Kota Malang oleh pengendara roda 2. Beginilah pemandangan yang terlihat di kawasan Jalan Kolonel Sugiono, Kota Malang. Salah satu jalan alternatif penghubung kota dan Kabupaten Malang ini ramai pengguna setiap harinya. Namun sayang masih kurangnya kesadaran dan kedisiplinan pengguna jalan dalam berkendara dan tertib berlalu lintas menjadi perhatian bersama, karena pelanggaran bisa mengakibatkan terganggunya kelancaran arus dan bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Namun sayang di kawasan tersebut sering terjadi pelanggaran terhadap rambu larangan melintas di jalan layang bagi pengendara roda 2. Tidak hanya itu, pelanggaran rambu pun juga dilakukan pengemudi roda 4, khususnya di titik-titik kepadatan aktivitas seperti perempatan dan tempat lainnya. Menurut salah seorang warga mengungkapkan keprihatinannya dengan seringnya terjadi pelanggaran rambu karena tidak hanya bisa membahayakan diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan pada umumnya. Di lokasi lainnya di kawasan pusat keramaian Jalan Trunojoyo, Kota Malang, banyak kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang parkir di depan rambu larangan, dan seakan sudah menjadi hal yang biasa, padahal di banyak lokasi pelanggaran tersebut tidak jarang mengganggu kelancaran arus kendaraan. Ya kalau pendapat saya sih semuanya tergantung dari diri sendiri. Ya. Cuman memang akhir-akhir ini banyak yang melanggar lalu lintas atau mungkin yang naik motor ngawur. Ya. Terus yang saya agak sedikit ganjel. Ya. Banyak zaman sekarang anak-anak di bawah umur itu dibolehin naik motor gitu loh. Apalagi naik yang belum waktunya udah naik motor gitu. Jadi disayangkan banget sih. Untuk para orang tua pesen juga sih. Mungkin untuk pengawasannya gimana ya? Lebih disebut untuk konsentrasi berkendaranya aja yang mungkin kurang ya. Mungkin dari situ. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Musyawarah Komisariat Wilayah 4 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Muskonwil Apexi digelar di Kota Wisata Batu. Muskonwil dengan agenda pemilihan ketua dan pengurus ini dihadiri oleh sejumlah wali kota, wakil wali kota, dan juga sekda dari 13 pemerintah kota dari 4 provinsi, yakni Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB.
Meski tidak hadir karena sedang sakit, Wali Kota Kupang terpilih sebagai Ketua Apeksi Konwil 4. Sejatinya, Musyawarah Komisariat Wilayah 4 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Muskomwil Apeksi digelar di Kota Probolinggo. Namun karena situasi pandemi COVID-19, maka kegiatan dialihkan ke Kota Wisata Batu. Muskomwil dengan agenda pemilihan ketua dan pengurus ini dihadiri oleh sejumlah wali kota, wakil wali kota dan juga sekda dari 13 pemerintah kota dari 4 provinsi, yakni Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Namun karena situasi pandemi, maka sejumlah peserta mengikuti secara virtual. Kegiatan yang digelar di Geraha Pancasila Balai Kota Mongtani Pemkot Batu ini dilaksanakan tertutup dan awak media tidak diperbolehkan meliput kegiatan ini. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang merupakan Ketua Apeksi Komwil 4 periode 2017-2020 menyampaikan selamat datang kepada para anggota Apeksi yang mengikuti secara langsung maupun secara daring. Dewanti berharap dalam Muskomwil kali ini banyak ilmu bermanfaat yang bisa didiskusikan untuk memajukan masyarakat. Wakil Ketua Dewan Pengurus Apeksi Wali Kota Jambi Dr. Haji Syarifasa ME mengapresiasi Pemkot Batu yang sudah menyelenggarakan Muskomwil 4 menggantikan Probolinggo yang sedang berhalangan melaksanakan kegiatan ini. Ia berharap dalam Muskomwil 4 Apeksi ini dapat memutuskan rekomendasi terbaik untuk masyarakat. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan beragam sidang. Dalam sidang pleno 1 dan 2, ditetapkan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari sebagai Ketua Sidang, Sekda Probolinggo sebagai Wakil Ketua Sidang, dan perwakilan Kota Kupang sebagai Sekretaris Sidang. Dalam sidang pleno tersebut, ada 8 poin utama draft rekomendasi yang akan diajukan ke Munas Apeksi 11 Februari 2021 di Jakarta nanti. Dalam kesempatan itu, pengurus Komwil 4 Apeksi periode 2021-2024 langsung dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Hajah Airin Rahmidiani SHMH-MKN. Meski berhalangan hadir karena masih dalam keadaan pemulihan sakit, Wali Kota Kupang, Dr. Jefferson R. Riwukore SEMM, terpilih sebagai Ketua Apeksi periode 2021-2024. Dan Wakil Ketua Apeksi periode 2021-2024 adalah Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Yanto Yancung melaporkan.